Baik, untuk memenuhi vlog tersebut, saya akan memilih jenis-jenis industri keuangan non-bank. Salah satunya adalah yang akan saya pilih adalah pasar modal. Baik, sebelum masuk ke dalam pasar modal sendiri, kita tentunya harus mengetahui bahwa industri keuangan non-bank itu apa sih? Oke, pertama, industri keuangan lembaga non-bank ini lembaga yang berperan penting dalam penghimpunan dana, penerbitan surat berharga, dan penyaluran dana investasi dari berbagai perusahaan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis industri keuangan non-bank, sehingga keberadaannya dan kemanfaatannya secara kita rasakan belum maksimal secara sepenuhnya. Nah, di sini industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan data dan dana dari masyarakat untuk menyalurkan kegiatan investasi yang ada di perusahaan dan untuk menerbitkan salah satunya berupa surat berharga. Baik. Lalu industri keuangan non-bank yang seringkali disebut sebagai lembaga keuangan non-bank itu sering disebutkan atau disingkat dengan LKBB yang pada saat itu didirikan sejak tahun 1972 menurut dari Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38 MK 4 1972. Baik. Di sini kita harus mengetahui bahwa tujuan dari pendirian tersebut adalah untuk mendorong atau memberikan perkembangan pada pasar modal agar penyaluran dana lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam perkembangan pasar modal yang tadi saya jelaskan bahwa di sini pasar modal adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perkembangan efek. Nah, efek di sini adalah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dalam sebuah perusahaan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Oke. Baik, di sini saya mengambil beberapa ahli, salah satunya Bruce Light yang mengatakan bahwa pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah, atau salah satunya kita bisa tahu BUMN dari pemerintah, melalui perdagangan instrumen yang jangka panjang seperti salah satunya obligasi, saham, dan lain-lainnya. Nah, di sini pasar modal mencakupi semua yang ada di saya katakan tadi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam lagi tentang pasar modal, kita harus tahu bagaimana pasar modal ini dibentuk. Dan mengetahui semua pasar modal ini, kita harus mengetahui bagaimana sejarah pasar modal bisa dibentuk. Oke. Di sini saya mengambil kutipan dalam buku Eventing Techniques yang dikeluarkan oleh Frederik von den Eventing ten Hedel. Nah, di sini dia membuatnya pada tahun 1939. Kita melihat bahwa transaksi efek sini sudah berlangsung sejak tahun 1880, yang mana dilakukan oleh organisasi yang bahkan di sini organisasinya tidak secara resmi, sehingga catatan tentang bagaimana transaksi dari investor dengan perusahaan yang berlawanan itu tidak secara lengkap dijelaskan atau dibentuk atau bahkan didata. Nah, lalu pada saat 1878, tahun-tahun sebelumnya, di sini telah terbentuk bahwa perusahaan untuk memperdagangkan komunitas dan sekuritas yang sejenisnya, yaitu seperti Dunlop dan Koff, yang mana di sini adalah cikal bakal dari PT Perdanas. Baik, lalu pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 14 Desember ya, Amsterdam atau Efek Evenbunes yang membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia bertempat di Batavia. Nah, di sini kita tahu bahwa pasar modal ini merupakan salah satu yang tertua keempat dan di Indonesia yang tadi di Batavia tersebut yang masuk ke dalam tingkatan Asia, yang setelahnya pertama itu adalah Bombay, Hong Kong, lalu yang ketiga itu Tokyo, lalu yang keempat tadi Batavia yang saya setelah sebutkan tadi. Lalu bagaimana awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan usaha efek di Batavia? Mengapa alasan pihak Belanda memberikan dan membuka efek ini ada di Batavia? Karena kenapa? Karena pada awalnya
pihak pemerintahan Belanda ini sudah memberikan atau menyiapkan pada awal abad 19, yaitu berbagai perkebunan dan berbagai pangan yang sedang dibangun secara besar-besaran, sehingga di sini pihak pemerintah Belanda sudah berupaya lebih awal sebelum memberikan bursa efek kepada Batavia, yaitu dengan memberikan pasokan pangan terlebih dahulu secara besar-besaran. Nah, bagaimana cara atau proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, dengan bagaimana pihak Belanda memberikan atau dengan percayanya memberikan proses pembangunan tersebut ada di Batavia. Nah, maka awal-awalnya pemerintahan kolonial Belanda ini tentu saja tidak akan bertindak segegabah itu dan tanpa pemikiran atau proses atau bahkan perencanaan terlebih dahulu secara matang. Nah, di sini pemerintahan kolonial Belanda membutuhkan dana yang besar untuk membuat perencanaan tersebut menjadi terrealisasikan. Nah, salah satu hal tersebut adalah sumber modal yang dibutuhkan untuk perusahaan membuat pasar modal di Batavia tersebut. Nah, salah satu keran yang dibuka dan salah satu aspek yang diambil dari pasar modal untuk membentukkan modal tersebut dari pihak kolonial Belanda adalah salah satunya adalah diambil dari tabungan-tabungan orang Eropa yang juga ada di Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Jadi konglomerat yang ada di Belanda tersebut diambil untuk beberapa modalnya, dimasukkan penghasilan modal mereka untuk dimasukkan ke dalam modal yang akan dibuat di Batavia ini. Nah, atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember dibuatlah resmi didirikan pasar yang akan salah satunya menjadi nama yang akan kita tahu di sini agak susah saya sebutkannya, yaitu Vereniging for the Effecten Handel yang tadi saya udah awal disebutkan. Jadi di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang namanya Asosiasi Perdagangan Efek. Nah, pasar ini terletak di Batavia, yaitu di Jakarta ini sekarang, yang efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Nah, setelah saya berbusa-busa menjelaskan bagaimana apa itu efek, nah kita harus mengetahui bahwa pengertian efek ini dalam pasar modal salah satu yang paling besar adalah bagaimana fungsi pasar modal ini digunakan. Jadi setelah kita mengetahui bahwa sejarah dan pengertian tentang pasar modal ini seperti apa, kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu apa sih fungsi dari pasar modal ini. Nah, yang saya riset di sini saya menemukan ada beberapa fungsi pasar modal yang dapat kita rasakan. Pertama, pasar modal ini sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Nah, di sini perusahaan dapat memperoleh dana secara bagaimana menjual produk-produk yang dipasarkan dari perusahaan untuk memberikan kepada investor yang di dalam sehari ini saham yang akan masuk ke dalam pasar modal. Nah, di dalam ini saham-saham ini akan dijualkan kepada masyarakat umum dan perusahaan-perusahaan lain serta lembaga atau bahkan pemerintah. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa pasar modal menjadi sarana penambah modal bagi usaha, yang mana di sini investor sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai penjual produk atau jasa yang akan diberikan dan diperjualbelikan kepada investor. Nah, di sini sebagai investor yang memiliki modal akan memberikan uang atau akan memberikan kepercayaan yang berupa modal tersebut kepada perusahaan, yang mana di sini sebagai perusahaan sebagai penghasil produk atau jasa di sini memiliki sarana penambah modal yang tadinya modal dimiliki dari perusahaan itu sendiri dapat didapatkan dari pihak eksternal, yang salah satunya adalah investor sebagai penambah modal itu sendiri. Nah, lalu kita masuk ke dalam fungsi yang kedua, yaitu fungsi modal sebagai sarana pemerata pendapatan. Nah, jika kita lihat bahwa setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibelikan akan menjadi dividen. Nah,
kita cari tahu apakah dividen ini. Jadi dividen ini adalah keuntungan dari perusahaan kepada para pembeli atau kepada para pemiliknya, yaitu salah satunya ada investor. Nah, oleh karena itu penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, di sini sebagai investor kita dapat melihat pendataan sebuah perusahaan, bagaimana sih apakah ini perusahaan yang baik atau tidak, dapat kita lihat dalam pemerataan pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana mereka melakukan pendanaan dengan baik atau pemerataan pendanaan tersebut. Nah, di sini dengan adanya pemerataan pendanaan, sehingga pihak perusahaan bisa dengan lega, dengan santai dapat memeratakan pendanaannya, karena salah satu pendanaan atau modalnya bisa didapatkan dari perusahaan atau investor tadi. Lalu yang ketiga dapat kita jelaskan bahwa pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan adanya tambahan modal yang diperlukan atau diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Nah, di sini kita tahu bahwa perusahaan untuk membuat produk atau jasanya, mereka membutuhkan atau perusahaan membutuhkan modal. Nah, di mana dapat mereka modal tersebut adalah modal dari salah satu sumber modalnya adalah dari investor tersebut atau pasar modal tersebut. Jika perusahaan memberikan menjualkan barang atau produk atau jasanya kepada pasar modal, sehingga di sini pihak-pihak investor yang mempercayakan barang atau jasanya kepada perusahaan, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa pasar modal akan diberikan oleh pasar modal, yang mana perusahaan tersebut dapat mendapatkan modal, sehingga dengan kata lain produktivitas atau perputaran dalam perusahaan tersebut dapat berjalan seperti biasanya dan berjalan seperti lancar, dan bahkan meningkatkan produktivitas dalam perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya fungsi yang selanjutnya adalah pasar modal sebagai sarana pencipta tenaga kerja. Nah, keberadaan pasar modal dapat mendorong pemunculan atau berkembangnya industri lain yang tercipta lapangan kerja baru. Nah, di sini dapat kita contohkan seperti Gojek. Nah, pada awal Gojek ini dibuat hanya untuk menjemput konsumen dari A ke B, dari titik A ke titik B, dari tujuan A ke tujuan B. Nah, di sini kita lihat dengan adanya perkembangan dari pihak perusahaan yang didapatkan dari modal dari pihak investasi tersebut, yang menghasilkan bahwa perusahaan ini memiliki potensi yang akan dimana tadi kita lihat bahwa Gojek potensi awalnya hanya mengantarkan konsumen dari titik satu ke titik selanjutnya, berinovasi atau berkembang membuka lapangan selanjutnya, yaitu menjualkan atau memberikan jasanya, seperti menjual jasanya, salah satunya itu mengantarkan makanan dari titik A ke titik B, yang sebelumnya kita tahu bahwa Gojek ini hanya memberikan jasanya, yaitu mengantarkan konsumen atau manusianya dari titik A ke titik B, dari tujuan A ke tujuan B, berkembang menjadi dari pemesanan makanan atau barang dari A ke B, yang dimana bisa kita ketahui bahwa pemesanan atau makanan atau barang tersebut kita ambil dari mall atau dari outlet atau outlet di luar sana kepada konsumen atau di rumah masing-masing konsumen tersebut berada. Nah, di sini kita mendapat penjelasan bahwa di sini pasar modal memberikan dorongan atau sarana penciptaan tenaga kerja baru atau bahkan industri lain yang berdampak pada lapangan kerja baru, yang seperti tadi saya katakan. Nah, lalu ada fungsi selanjutnya, ada pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, di sini setiap dividen yang tadi saya jelaskan tadi
dapat yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Dengan demikian, adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini meningkatkan pendapatan negara. Nah, di sini ketika para pemilik saham atau para investor tersebut memiliki sahamnya di dalam satu pemerintah, di dalam satu lembaga pemerintah seperti BUMN dan salah satu non BUMN seperti swasta, seperti yang kita tahu salah satu contohnya perusahaan yang sudah besar yang memegang perusahaannya secara sendiri. Di sini pemegang saham ini tidak semena-mena dia hanya memiliki sahamnya di dalam perusahaan tersebut atau di dalam pemerintahan atau di dalam lembaga pemerintahan. Nah, di sini pemilik saham juga dikenakan pajak atau dikenakan biaya pungutan oleh pemerintah, yang mana di sini menjadi pemasukan juga oleh dividen, yang mana di sini meningkatkan pendapatan negara itu sendiri. Baik, itu salah satu fungsi untuk pasar modal dalam bidang yang akan dirasakan secara langsung di sini, secara langsung sebagai dalam pihak pemerintahannya atau dalam pihak pendapatan negaranya. Lalu ada fungsi selanjutnya adalah pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Nah, di sini ada aktivitas atau volume atau pembelian dari pasar modal yang semakin meningkat atau padat atau bahkan berkelanjutan, yang memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis yang berbagai perusahaan yang dijalani itu berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi dengan adanya pasar modal atau dengan adanya pergerakan pasar modal dalam beberapa perusahaan yang bergerak, ini menjadi indikator atau menjadi alarm atau menjadi lampu hijau bagi perekonomian di Indonesia. Apakah ekonomi di Indonesia ini atau dalam salah satu negara ini berkembang sedemikian rupanya atau bahkan baik atau bahkan perekonomian ini menjadi maju dan bergerak. Itu dapat kita lihat dari bagaimana pasar modalnya bergerak atau bersinambung atau berdinamis dalam setiap perusahaan antara pihak investor atau pemilik saham kepada perusahaan-perusahaannya. Nah, di sini kalau kita sudah mengetahui bahwa fungsi-fungsi dalam pasar modal itu apa saja, nah kita masuk ke dalam instrumen investasi pasar modal. Nah, di sini kita tahu bahwa pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Nah, di dalamnya kita bisa mengetahui atau menemukan bahwa berbagai jenis-jenis surat berharga dalam setiap harinya diperdagangkan. Nah, jenis-jenis surat ini berharga ini dapat kita lihat, salah satunya ada saham, yang sini akan saya jelaskan secara singkat saja bahwa saham merupakan surat berharga yang mana menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan itu bergerak. Nah, investor di sini memiliki saham yang di mana perusahaan tersebut berada, yang berarti berhak yang dimiliki atau berhak didapatkan dividen dan pembagian laba. Jadi di sini saham adalah surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana di sini ada bukti bahwa kepemilikan perusahaan tersebut memiliki saham yang akan dibeli atau dimiliki oleh saham pemilik sahamnya atau investornya. Lalu selanjutnya ada reksadana, di mana reksadana kita dikenal sebagai instrumen investasi yang mana sebagai wadah pengumpulan serta pengelolaan dana sebagai dana beberapa investor. Nah, dana ini tersebut kemudian dikelola manajer investasi yang menjadi berbagai instrumen sebagai pasar modal, obligasi, saham, berbagai dan efek lainnya. Itulah reksadana. Lalu ada obligasi yang sering kita sebutkan seperti awalnya itu surat utang. Nah, di sini kita juga dapat mendapatkan surat berharga, salah satu seperti tadi. Surat berharga ini seberupa obligasi yang ada di pasar modal. Nah, kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya ini memiliki hak sepenuhnya untuk memperoleh bunga atas pelunasan utang yang dimilikinya tadi dengan jangka waktu yang telah ditentukan pastinya. Nah, lalu selanjutnya ada
Exchange Trade Fund atau disingkat ETF. Nah, di sini uniknya adalah surat berharga ini salah satu ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan reksadana yang tadi saya sebutkan awal-awal, di mana sama-sama dikumpulkannya secara kolektif atau secara pemilihan terpilih secara pemisahan secara kolektif intinya. Tapi yang membedakan di sini adalah EFT di sini bisa diperdagangkan secara bursa efek secara layaknya saham. Jadi di sini ETF ini dapat kita lihat bahwa dia memiliki gabungan dua gabungan. Yang di satu sisi dia memiliki kesamaan seperti reksadana, tapi di satu sisi juga dia memiliki kesamaan di mana dia dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Nah, di sini masuk ke dalam pihak terakhir atau derivat. Nah, di sini kita tahu bahwa derivat ada surat berharga yang bentuknya ya berbentuk derivat. Kita tahu bahwa derivat ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Nah, di sini terdapat dua derivat yang akan saya jelaskan secara singkat saja, bahwa derivat itu adalah di Indonesia seperti salah satunya ada waran dan right. Oke.